Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Yang pertama, Kepala SMA Negeri Jakarta, yang selamat Ibu JKT, rekan-rekan guru yang hadir pada diskusi pada hari ini. Jadi perkenalkan, saya selaku pengajar praktik yang mendampingi proses pembelajaran CGP yang saya dampingi. Jadi saya bernama Ibu Suwardewi. Saya bertugas di SMP Negeri Denpasar. Pada hari yang berbahagia ini, kita akan berdiskusi tentang visi dan masa pendidikan sekolah. Jadi diskusi yang kita lakukan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh CGP dalam menyusun visinya sendiri terhadap murid yang akan datang. Jadi diharapkan nanti proses diskusi ini menjadi refleksi kita bersama, khususnya Bapak Ibu terhadap visi yang visi sekolah di tempat Bapak Ibu bekerja. Jadi diharapkan nanti para peserta dapat menjalankan. Adapun susunan acara pada hari ini adalah yang pertama adalah pembukaan tujuan diskusi, yaitu mendiskusikan visi atau cita-cita murid di visi sekolah terhadap murid yang akan datang. Selanjutnya, setelah pengangkat tujuan diskusi, kita akan dilanjutkan dengan merumuskan tata penumpang dan visi sekolah. Berikutnya adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Berikutnya adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Selanjutnya adalah perubahan. Jadi Bapak Ibu, kita untuk susunan diskusi pada hari ini, kesempatan saya berikan kepada Baik, selamat pagi rekan-rekan semuanya, Ibu Bapak Guru. Sebelum saya melanjutkan untuk memaparkan tentang diskusi kegiatan pada hari ini, kita simak terlebih dahulu pemaparan dari Bapak Kepala SMA Negeri 7 Denpasar. Kepada Bapak, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Pendidikan yang ke-9-nya itu dan guru yang sudah hadir pada pagi ini. Nah, jadi sebagai Bapak SMA Denpasar yang selalu berkomitmen untuk mendukung ini semua kegiatan teman-teman, utamanya untuk mengikuti program penggerak, karena tidak lain kita SMA Negeri Denpasar yang sudah ditetapkan sebagai penyelenggara program sekolah penggerak angkatan kedua pada tahun ini memasuki tahun kedua perencanaannya. Saya punya harapan bagaimana saya bisa mendorong Bapak Ibu guru semuanya yang bersyarat, kan ada persyaratnya untuk program itu bisa mengikuti program. Tidak lain maksudnya ya, paling tidak Bapak Ibu punya pengalaman baru, ya, punya ada sesuatu yang baru yang bisa Bapak Ibu pelajari semuanya. Kemudian Bapak Ibu bisa mengembangkan pemikiran terkait dengan inovasi-inovasi pembelajaran, bagaimana membelajarkan anak-anak itu, bagaimana bisa merancang pembelajaran supaya berpusat pada siswanya sebagai siswa yang aktif. Oleh karena itu, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pagi hari ini pendampingan yang terbaik seperti yang saya sampaikan oleh Bu tentang bagaimana perumusan visi dan perakasan perubahannya. Jadi kalau yang simak apa yang disampaikan di sini,
pendidikan itu ada seperti itu. Makanya tidak salah. Jadi untuk karir ke depan seorang guru, jangan menganggap guru honor, ya guru PNS, semua rasanya ke depannya Bapak Ibu yang masih mau kalau sudah bisa ikut masuk PJDP itu akan memudahkan ketika ikut sertifikasi. Itu salah satu poin. Oke, makanya kesempatan ini jadi teman-teman yang sudah ASN, yang belum selalu belajar, berkarya, berkolaborasi, untuk menambah kompetensi Bapak Ibu sebagai seorang guru. Seperti itu. Sekali lagi, yang akan mendukung semua kemajuan Bapak Ibu semua, karena itu tidak lain kita akan membawa kemajuan dan kebahagiaan seperti masa depan. Sekali lagi, pada bukannya selamat mengikuti undangan ini, dan juga teman-teman yang sudah memenuhi syarat ikut program guru penggerak sekarang sudah dibuka yang ke-11 seleksinya. Diikuti yang namanya, ya kita ikuti seperti yang sudah saya bilang tadi. Ini salah satu kesempatan untuk katakanlah membangun karir Bapak Ibu ke depannya supaya lebih mudah lagi. Jadi kan masuk guru penggerak sertifikasi pasti gampang. Tapi program untuk DPD juga gampang. Gampang nanti rasanya ada istilahnya apa ya? Tidak ikut-ikut gitu loh. Tidak ikut-ikut PPG yang biasanya normalnya mungkin 3 bulan. Kalau yang kayak ini lebih sedikit. Ada beberapa kegiatan yang sudah nyambung dengan program guru penggerak. Kalau sudah sampai sertifikasi, nanti kemudian untuk ikut seleksi PPK seperti itu. Itulah mungkin yang menjadi motivasi semua untuk selalu yang kami bilang tadi, belajar terus, berkarya terus, berbagi terus, berkolaborasi terus, sehingga nantinya bisa menggerakkan komunitas belajar bersama. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Selanjutnya yang sedang Om Santi Santi. Baik Bapak Ibu, demikian sekiranya keterangan dari Bapak Kepala SMA Negeri 7 Denpasar. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan dengan doa bersama. Untuk itu yang mohon agar mengambil sikap berdiri 10. Baik Ibu Bapak, doa akan yang pandu dalam agama Hindu. Om Swastiastu. Om Awidinamastu Namasida. Om Anubarga Pratamuyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, Rabu 11 Oktober 2023, akan dilaksanakan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah di ruang Widya Sabamania SMA Negeri 7 Denpasar. Semoga diskusi berjalan lancar dan berlangsung sesuai dengan harapan. Om Sidirastu Kalastu Yanama Swami. Om Santi 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 Om. Terima kasih Ibu Bapak semuanya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Baik. Selamat pagi Ibu Bapak, rekan guru hebat semuanya. Selamat pagi. Baik, ulang ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Hebat lagi satu. Baik. Yang selaku CGP pada kesempatan hari ini yang ditemani oleh Ibu Suwan Dewi, pengajar praktik, dan Bapak Kepala SMA Negeri 7 Denpasar, berkesempatan untuk memaparkan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita mulai membuka
menumbuhkan semangat nih dengan ice breaking dulu sejenak. Ya, kemarin yang simak kolaborasi ice breaking dengan merangkai kata menjadi kalimat. Nah, sekarang dari untuk semangat Bapak Ibu agar lebih bergelora, saya namai ice breaking pada kesempatan kali ini yaitu tepuk fokus. Ya, untuk selanjutnya kita akan memberikan contoh terlebih dahulu. Ketika saya bilang tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bagaimana? Ingat ya Pak Ibu? Ya, fokusnya ini. Ketika Bapak Ibu fokus 3 kali kok. Ya. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, baik. Melihat, Yes. oh yes. Yes, oke, semangat, konsentrasi. Tepuk fokus nanti bloknya juga. Ya, baik, siap Bapak Ibu? Siap. Oke, ayo mari kita berdiri dulu sejenak. Baik, saya mulai nih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk fokus, mengingat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, baik, itu tangan kita. Ice yang sederhana, tapi semoga berdampak kebahagiaan dalam diri Bapak Ibu semuanya. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, rekan di SMA Negeri 7 Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya bersama pengajar praktik akan melaksanakan pendampingan individu 2 tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Untuk selanjutnya di layar 5 ada sebuah puisi yang pasti fenomenal untuk kita bersama karena nasionalismenya sangat tinggi sekali. Begitu pula sebagai pendidik kita harus memiliki jiwa nasionalisme yang nanti bisa ditularkan kepada anak didik kita. Puisi ini berjudul Aku Melihat Indonesia, yang akan tayangkan videonya sebagai berikut. Melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai ini, aku mendengar lautan India berdebar, membantu pantai merah. Aku mendengar laut saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning hijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning hijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung berapi, gunung semeru, gunung berdali, gunung tangkuban perahu, gunung Toba, dan gunung-gunung yang lainnya. Aku melihat Indonesia. Jika aku mendengar, aku kalah. Bukan lagi kepala yang mendengar. Aku mendengar Indonesia.
Baik Ibu Bapak sekalian, itulah tadi ada video tentang pembacaan puisi Aku Melihat Indonesia. Yang sengaja pilihkan video tersebut merupakan salah satu pemenang, ya. Dia merupakan salah satu siswi di sekolah swasta yang notabene sangat senang sekali untuk atau memiliki keterampilan puisi, sehingga mendapatkan kejuaraan kemarin melalui lomba di Kompas TV. Baik Ibu Bapak sekalian, tadi ada penayangan tentang video Aku Melihat Indonesia dari salah satu siswi. Nah sekarang, bagaimana secara kontekstual? Saya ingin dulu melihat penampilan dari mungkin rekan-rekan hebat di sini yang ingin mengekspresikan puisi Aku Melihat Indonesia. Ya. Baik, ada yang berkenan? Ya, Ibu Winda. Baik, Ibu Winda. Ya, baik, kita simak bersama-sama. Inilah penampilan dari Ibu Winda. Sebenarnya izin Bapak Ibu yang ingin mencoba membacakan puisi yang diciptakan oleh Soekarno dengan judul Aku Melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai ini, aku mendengar lautan Indonesia bergerak. Membanting di pantai beliau, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, 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 aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Baik, luar biasa sekali Bu Winda. Terima kasih atas penampilannya yang hebat pada pagi hari ini, sehingga lebih menggelorakan semangat ya, untuk kita bersama mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Baik, terima kasih Bu Winda. Nah, rekan-rekan, Ibu Bapak Guru hebat semuanya. Tadi sudah kita simak tentang penayangan video dari salah satu siswi berprestasi, kemudian sudah juga dikontekstualkan oleh Ibu Winda yang sangat luar biasa. Nah, sekarang coba kita simak bersama sebelum kita menyimpulkan dari keseluruhan makna puisi ini. Bagaimana menurut pandangan Ibu Bapak Guru terkait dengan nasionalisme dari puisi Aku Melihat Indonesia? Jika mungkin dihubungkan dengan keseharian Ibu Bapak Guru yang bertugas sebagai pendidik di sekolah, melihat bagaimana generasi kita saat ini yang mungkin berbeda nih dari generasi yang dulu pahlawan menggunakan bambu runcing, sekarang pahlawannya menggunakan misalnya ya teknologi seperti itu ya, untuk berperang dulu dengan musuh, sekarang berperang dengan yang namanya berita hoax dan lain sebagainya. Oke, dipersilakan Ibu Bapak yang ingin mengajukan pendapat. Oke.
Pak Dedi, ya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa dari isi-isi di sana yang menurut saya. Jadi dari puisi yang ditulis Soekarno di sini isinya sangat mendalam, yaitu betapa cintanya Soekarno dengan Indonesia. Jika saya hubungkan dengan pembelajaran di sekolah saya selaku guru, jadi bisa saya ambil maknanya di sana ketika saya mengajar di dalam kelas, saya melihat bahwa banyak peserta didik yang saya ajar. Nah, di sana saya melihat bahwa ini loh masa depan Indonesia ke depan, jadi anak-anak didik. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, mungkin dari guru yang lain. Terima kasih Pak Dedi. Melihat sudah masa depan sudah membayangkan Pak Dedi bagaimana 2045 dengan generasi emas yang akan datang. Ya, Pak Dedi sudah membayangkan dan menggambarkan bagaimana nanti generasi mendatang. Mulai dari saat ini cara mendidik pun kita harusnya bervariasi. Ibu Bapak silakan yang lainnya. Bu Bidar. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari saya sendiri melihat juga sangat memukau puisi-puisi dari Soekarno tersebut yang mana beliau sangat cinta dengan sumber-sumber daya alam yang ada di Indonesia, baik sumber daya alamnya dan maupun juga dari sumber daya manusianya. Karena dari kalimat terakhir ada anak-anak yang mana itu merupakan generasi-generasi penerus yang akan melanjutkan Indonesia ke depannya. Di sana sudah ada harapan beliau di mana nanti anak-anak sebagai generasi penerus itu bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Winda. Baik, silakan Ibu Bapak yang lainnya. Pak Aris, Pak Aris. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini juga saya ingin menambahkan sedikit terkait hubungan dengan pembelajaran berikhlas. Dengan kurikulum sekarang itu kurikulum merdeka, dari mana merdeka itu ada anak-anak di desa itu merupakan salah satu SDM yang mana akan mendukung Indonesia emas nantinya di tahun 2045. Nah itu untuk teriakan yang merdeka itu yang dimana kita di kelas hari ini itu memulai pembelajaran yang dimana mendukung seluruh apa potensi yang ada yang ataupun yang sudah dimiliki oleh setiap siswa. Dan kita ketahui bahwa setiap individu siswa memiliki keunggulan atau memiliki bakat yang berbeda, sehingga dalam kurikulum mereka kita tidak menyamaratakan ataupun melihat secara satu setiap siswa, tapi kita melihat bahwa siswa itu banyak dengan perbedaan-perbedaan minat dan bakat dan juga pengetahuan yang mereka miliki. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Aris. Tadi yang menyimak merdeka ya. Dari dulu kita mengenal kata merdeka. Dari kita mulai merdeka bangsa ini 17 Agustus 1945. Jadi sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, bagaimana esensi kemerdekaan yang sebenarnya? Itulah yang terus kita gaungkan, kita berkolaborasi bersama di sini untuk namanya mewujudkan merdeka belajar di SMA Negeri 7 Denpasar. Baik, selanjutnya silakan ya, Ibu Angga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk Tian. Jadi Tian juga ingin menambahkan sedikit karena yang melihat puisi yang sudah ditulis oleh Insinyur Soekarno itu merupakan adalah bukti nyata bahwa kita Indonesianya. Kalau Tian anggap itu kita sebagai penerus generasi muda, kita sebagai guru, itu adalah tantangan kita saat ini bagaimana menciptakan generasi muda yang berkarakter tentunya, karena saat ini juga zaman sudah mulai berubah, itu banyak anak-anak yang sangat gampang terpengaruh oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Jadi di situ saya menempatkan diri saya sendiri sebagai guru, bagaimana menuntun siswa-siswi itu agar tidak dapat terpengaruh, agar nantinya anak-anak itu bisa membentengi diri sendiri.
Oke, terima kasih Bu Angga. Membentengi diri. Oke, membentengi diri dengan berbagai sumber daya yang ada, di mana salah satunya kita sebagai pendidik, sebagai fasilitator nantinya, Bu Bapak, kita sebagai teladan sehingga bisa ditiru oleh anak didik, terutama untuk meningkatkan perilaku di sekolah. Oke, yang terakhir Ibu Erna, Ibu silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin menambahkan kembalinya bahwa dari puisi tersebut kita bisa melihat bahwa Soekarno itu sebenarnya sangat cinta dengan Indonesia, terutama untuk generasi selanjutnya. Nah, bisa kita lihat juga sebagai kita, sebagai guru, pengajar, kita juga bisa menerapkan di dalam kelas bagaimana cara kita untuk berinovasi, untuk membuat anak-anak tersebut mengembangkan potensi yang dia miliki sehingga dia bisa berjuang kemudian seperti itu. Menarik sekali Bu Erna. Tadi saya simak dan menggarisbawahi berinovasi sesuai dengan potensi diri dalam diri anak. Nah, mungkin Bapak Ibu karena kita juga meyakini murid-murid kita itu individu yang memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing yang berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi seperti yang tadi Pak Aris juga paparkan, kita tidak bisa menyamaratakan potensi dari siswa tersebut karena saking banyaknya di sini mata pelajaran, mungkin ada kelemahan dan keunggulannya masing-masing, tapi marilah kita berdayakan itu semua agar anak didik kita memang meraih potensinya dengan maksimal. Oke, terima kasih Ibu Bapak Guru semuanya. Nah, adapun fakta yang terkandung dalam puisi ini saya simpulkan secara garis besar, yaitu menggambarkan harapan untuk membangun Indonesia yang lebih baik dengan menggunakan metafora untuk menggambarkan potensi yang terkandung di Indonesia, serta menggambarkan harapan untuk membangun masyarakat yang bijaksana, tempat yang penuh dengan kasih sayang dan bangsa yang maju. Dan marilah bersama-sama, khususnya mulai dari lingkungan SMA Negeri 7 Denpasar, kita bagaimana membangun taman belajar di sini, bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam proses pembelajaran. Ibu Bapak Guru semuanya, setelah melaksanakan pendapat, kita menyimpulkan isi dari puisi Aku Melihat Indonesia. Adapun kegiatan inti kita pada hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita dan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Baik, di layar di depan sudah ada 6 pernyataan kalimat lumpang cita-cita untuk murid yang nanti akan Bapak Ibu isi, yang sudah siapkan untuk sticky note di depan Ibu Bapak semuanya. Dipersilakan dari yang pertama. Mohon diisi juga untuk nomornya karena nanti biar tidak salah terjadi. Silakan diisi dulu Bapak Ibu. Kira-kira yang pertama kita memimpikan murid-murid yang, nah, dipersilakan. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan.
Yang keempat, ada pernyataan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa selanjutnya pernyataan yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa jika ibu bapak sudah selesai, dipersilakan untuk menempel sticky note di depan sesuai dengan nomor yang sudah ada di papan.
Terima kasih Ibu Bapak rekan semuanya yang sudah menjawab tentang kalimat hutang cita-cita untuk murid. Untuk kesempatan berikutnya kita akan membahas satu persatu pendapat rekan-rekan terkait dengan 6 pernyataan dari kalimat hutang di depan. Sebelumnya kita berikan dulu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan cita-cita untuk murid. Bapak. Terima kasih. Cita-cita untuk melengkapi empat di sini. Jadi yang pertama kita memberikan murid-murid. Jadi dalam cita-cita saya sebagai kepala sekolah besar, kita memberikan anak-anak yang punya karakter dan punya sikap yang harapan di samping juga sebenarnya kita juga menginginkan anak-anak yang cerdas sesuai dengan visi sekolahnya itu akademik. Tapi yang terpenting kalau disuruh memilih, saya lebih cenderung untuk membangun bagaimana karakter dari pekerja ini. Karena nantinya ini memerlukan proses yang sangat lama. Jadi kalau karakter itu tidak bisa tapi memang prosesnya sepanjang hayat. Nah, ini harus dikuatkan karena seperti yang kita ketahui di beberapa media sosial masih ada anak-anak yang berperilaku menyimpang. Nah, inilah yang menjadi fokus saya. Nah, kemudian yang kedua, kita percaya bahwa kita ketahui bahwa siswa itu merupakan individu yang unik, ya, masing-masing punya potensi berkembang sesuai dengan minat dan bakat. Itu yang harus menjadi perhatian kita sebagai seorang guru, sebagai pendidik. Nah, itu juga harus menjadi perhatian dan sama ya seperti disampaikan yang sudah kita tahu bersama. Kalau dulu ada kertas kosongnya, gurunya kita beranggapan bahwa anak itu kertas kosong yang harus kita isi. Ya. Tapi ya teman-teman sekarang itu sama. Ternyata anak-anak kita justru lebih pintar dari kita dalam beberapa hal. Artinya kan bukan kertas kosong. Jadi salah satunya yang jadi saya masalah teknologi, masalah apa yang namanya media sosial, masalah penggunaan HP masih kalah. Artinya kita masih kalah dengan anak-anak kita. Artinya bukan kertas kosong lagi mereka sudah punya pengetahuan awal. Nah sekarang bagaimana kita sebagai seorang guru untuk mengarahkan, jadi perkembangan teknologi yang begitu pesatnya sekarang itu bisa menjadi salah satu cara kita bagaimana seorang guru bisa mengembangkan, bisa masuk di dunia mereka sehingga nantinya pembelajaran bisa seperti ini. Nah kemudian di sekolah kita mengutamakan, jadi seperti yang saya sampaikan, mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi seperti disampaikan tadi oleh Kiai Dewa, sekolah itu bagaimana seolah-olah dia menjadi sebuah taman, taman belajar anak-anak. Jadi kalau sudah taman, jadi persepsi kita sudah taman itu tempat yang menarik. Sehingga bagaimana kita bisa menggunakan sekolah itu sebagai taman belajar, sehingga anak-anak mendapatkan pengalaman belajar langsung dengan lingkungannya seperti itu. Ya. Nah, kemudian murid-murid di sekolah kita sadar. Nah, jadi mereka datang ke sekolah ini, kita tahu bahwa SMA di Pasar merupakan salah satu sekolah murid yang bisa dikatakan. Ini dilihat dari animo peserta didik yang dapat di sekolah dibandingkan dengan yang mendaftar dari tahun ke tahun rasanya bisa 1:3:4 seperti itu menandakan bahwa mereka menginginkan mendapatkan pendidikan yang baik di sekolah ini, mendapatkan pendidikan yang baik di sekolah ini. Nah ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita bisa mengantarkan anak-anak itu bisa meraih sukses sesuai dengan mimpi-mimpi mereka. Oke. Nah kemudian yang
kami yakin. Jadi saya punya keyakinan dengan dukungan Bapak Ibu semua, saya yakin pasti kita bisa mengantarkan anak-anak ini bisa meraih mimpi-mimpi mereka. Jadi bagaimana menjadi anak yang berkarakter, berbudi yang luhur, serta meraih sukses di bidang pendidikan. Oke. Nah, kemudian kita dan warga sekolah paham betul. Nah, jadi perlu kesadaran, sinergi, kolaborasi di antara kita semua stakeholder sekolah. Bagaimana kita bahu-membahu satu sama lain untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi ini. Ya. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Bagus Bapak atas penjelasannya dan mimpi-mimpi tentang cita-cita untuk murid. Oke, untuk selanjutnya dipersilakan kepada Ibu, Bapak, Ibu semuanya untuk saling berpikiran ke depan menyampaikan pandangan bagaimana cita-cita untuk murid. Oke, dipersilakan dari Bu Winda. Bu Winda, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan dari yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang kalau di awal kepala sekolah sudah menyampaikan bahwa yang pertama adalah murid yang bisa berkarakter dan berbudi luhur. Lalu ditambahkan juga dengan yaitu yang bisa berprestasi dalam akademik dan non akademik. Lalu yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, menurut saya, murid itu adalah individu yang menginginkan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kalau misalkan dia sudah di dalam kelas, ketika dia mendapatkan suatu materi, ruangan kelas itu tidak boleh tegang. Jadi kalau misalkan tegang, murid akan takut, sehingga dia tidak bisa membukakan apa yang menjadi potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Sehingga juga dia bisa menghilangkan stigma bahwa pembelajaran yang menakutkan, pembelajaran yang tidak suka jadinya buku saja. Jadi ketika pembelajaran itu sudah menyenangkan, akan membuat individu itu akan menarik dan tertarik dalam pembelajarannya. Mungkin memang tidak semua pintar dalam setiap mata pelajaran yang ada. Jadi memang kita juga harus menyadari bahwa peserta didik atau murid tersebut memiliki keunikan dan karakternya masing-masing dan mana tidak punya satu kompetensi atau mungkin beberapa yang memang dia di sana bakatnya. Jadi pembelajaran itu, jadi murid itu pastinya kita percaya bahwa murid itu sebenarnya itu menginginkan suatu pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yang pertama tentunya kedisiplinan, kedua kejujuran, yang ketiga kebahagiaan. Jadi paling tidak di sekolah kita menerapkan namanya aturan-aturan yang wajib untuk anak itu dari karakter disiplinnya, tepat waktu, kemudian dari aturannya untuk selalu jujur dengan apapun yang dia sudah bisa atau yang bagaimana perilakunya, dan yang lain pasti akan menemukan kebahagiaan. Jadi saat masuk sekolah selalu merasa bahagia. Jadi sekolah itu adalah rumah kedua selain dari rumah dengan orang tua ataupun keluarga kecil. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kolaborasi itu penting. Jadi selalu pembelajaran di sekolah kita sebagai guru atau saya biasanya di kelas selalu mengatakan bahwa memang kompetisi itu penting. Jadi bersaing dengan satu-sama lain itu penting. Tetapi yang paling penting adalah kerjasama dan kolaborasi. Bagaimana kita harus manusia ini? Karena yang namanya ilmu ketika berbagi tidak akan pernah habis. Tapi ilmu ketika kita bagi akan semakin terasa dan semakin kunci. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan cita-cita murid. Sama seperti yang sudah dikatakan oleh kepala sekolah, bahwa kita akan yakin bisa mengantarkan murid untuk mencapai harapannya, cita-citanya, dengan catatan murid tersebut juga bisa menemukan potensi dan mau untuk mencapai ke arah sana. Dan yang terakhir, karena kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kerjasama, teamwork, kolaborasi bersama sangat penting untuk mewujudkan cita-cita murid tersebut. Sekian karena yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Winda. Selanjutnya Bu Erna. Persilakan.
Kemudian yang nomor 4, murid di sekolah, kita sadar betul bahwa kalau di sekolah, pendidikan itu penting untuk masa depannya, sehingga siswa tersebut mampu berkembang dan bersaing di kemudian hari. Yang kelima, kita, warga di sekolah ini, yakin untuk bisa berkolaborasi, bekerja sama, untuk mewujudkan cita-cita murid. Seperti itu. Kemudian yang nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semua warga sekolah atau elemen sekolah itu perlu berkolaborasi, bekerja sama, ya, untuk mewujudkan cita-cita siswa. Sekian dan terima kasih. Baik, kita berikan tangan untuk Bu Erna. Oke, selanjutnya silakan Pak Aris. Terima kasih atas kesempatannya. Dan di sini juga saya akan tulisan yang merupakan kita untuk istirahat. Yang pertama, kita memiliki murid-murid yang, ini yang saya tulis itu murid-murid yang taat terhadap isu-isu sosial atau fenomena yang tadi diapalagi yang saat ini berkaitan tentang sumber daya alam, yang dimana isu terbaru di Jakarta polusinya sudah mencapai paling berbahaya begitu. Jadi termasuk kemarin juga di Denpasar diisukan bahwa hampir sama ya kadar udaranya, namun ternyata tidak demikian saja. Jadi saya di sini juga memimpikan siswa yang memang pola pendidik dan juga dalam tapi juga taat terhadap isu sosial, yang mana mereka juga harus bersikap kritis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya, yang tentu berdampak pada mereka juga seperti itu, yang mereka secara tidak langsung mereka harus sadari seperti itu. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, kalau secara sosiologis menurut Agustus bahwa sosiologi, manusia itu unik, individu itu unik. Uniknya gimana? Jadi mereka setiap individu itu berbeda. Ya kan orang yang satu apa namanya setiap siswa, orang tua saja tentu memiliki perbedaan seperti itu, sehingga kita percaya bahwa setiap individu itu berbeda, memiliki minat dan potensi yang berbeda yang harus kita kembangkan dan kita arahkan mau kemana mereka ataupun cita-cita mereka mau kemana seperti itu. Dan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Di sini betul dalam kurikulum mereka yang kita inginkan adalah yang dimana pendidikan yang berpusat pada siswa, namun juga kita harus mengembangkan proses pembelajaran yang dimana seperti yang tadi sudah dikatakan juga agar pembelajaran yang kita ciptakan itu nyaman, kemudian siswa juga minat untuk belajar, mau mereka minat karena apa? Saya di sini baru sekarang menjadi guru itu untuk mengembangkan agar mereka mau untuk belajar itu yang cukup susah, makanya terus tiap minggu setiap pertemuan itu harus merubah cara gaya belajar kita agar siswa tidak bosan dan mau tetap belajar sosiologi. Apalagi sosiologi itu banyak isu-isu yang kita bahas, sehingga dengan isu-isu yang terbaru itu yang akan menarik perhatian siswa untuk belajar. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa peserta didik harus kita bimbing sebetul. Mereka seperti yang tadi Bapak katakan, ya bukan lagi kertas kosong, tapi kertas yang sudah di situ gimana cara kita membimbingnya, kita mengarahkan, kita memotivasi mereka agar bisa sesuai dengan capaian atau cita-cita yang mereka inginkan. Kemudian yang kelima, kita harus yakin untuk, kita yakin bahwa dengan proses pembelajaran pendidikan yang kita berikan selama di SMA 7 Denpasar, yakin bahwa nantinya akan memiliki pengaruh untuk mendukung Indonesia Emas seperti yang dilakukan oleh Ibu TGP Indonesia Emas di tahun 2025, yang mana kita harapkan untuk Indonesia maju dengan generasi yang super unggul. Kemudian yang terakhir, kita
teman-teman sekolah ini paham bahwa untuk mendukung pernyataan yang kelima yang mendukung SDM yang unggul, tentu kita ada kolaborasi ada kolaborasi antar siswa, kemudian antar guru, antar guru pelajaran, kemudian antar pegawai dan juga orang tua dan juga lingkungan sekitar, yang mana perlu dukungan, perlu kolaborasi, mendukung satu dengan yang lainnya untuk mencapai cita-cita yang kita miliki. Mungkin sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aris atas penjelasannya. Dipersilakan selanjutnya Pak Din. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menyampaikan mungkin kalimat tentang cita-cita dari yang pertama. Kita suatu guru yang memimpikan murid-murid yang pertama pasti dan cerdas. Artinya mereka cerdas bukan berarti di akademik dan non-akademik saja. Jadi di sini saya selaku guru itu memimpikan murid-murid yang memiliki karakter yang bagus, memiliki budi serta peduli terhadap lingkungan. Seperti yang disampaikan kepada Pak Aris bahwa di PON di Indonesia ada beberapa yang sudah kondisinya kurang bagus. Jadi kita menginginkan murid yang bagus, peduli terhadap lingkungan. Selain mereka bagus dalam akademik dan non-akademik. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah suatu individu yang memiliki potensinya masing-masing. Karena kalau mindset kita dulu mungkin sama mungkin ya, kita menganggap bahwa ketika murid tidak menguasai pelajarannya di bidangnya kita, maksudnya matematika dan sebagainya, kita menganggap murid itu bodoh gitu ya. Tapi dengan adanya kurikulum sekarang, kurikulum merdeka, kita percaya bahwa setiap siswa itu memang tidak akan unggul di semua mata pelajaran, tapi mereka memiliki potensinya masing-masing. Bukan hanya di bidang akademik, mungkin di non-akademik. Nah, jadi itu mungkin percayaan kita. Jadi mereka percaya bahwa memiliki karakter masing-masing di keunikan potensinya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang memang menyenangkan, berpusat pada siswa sesuai dengan kurikulum sekarang, itu kurikulum kita. Artinya kita berusaha dalam kegiatan pembelajaran itu agar menyenangkan, walaupun mungkin beberapa mata pelajarannya tidak susah. Tapi kalau gurunya yang mengajar menyenangkan, pasti mereka mau untuk belajar di dalam kelas. Saya lanjutkan untuk nomor 4. Mulai di sekolah kita sadar betul bahwa jadi sekolah itu adalah salah satu tempat yang digunakan untuk dapat mengembangkan potensi atau keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing siswa, sehingga dapat terarah ke depannya bagaimana untuk mendukung cita-cita mereka juga. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin bahwa dengan kolaborasi, kita dapat membantu siswa untuk mencapai cita-citanya ke depan. Jadi di sekolah juga kita ada kegiatan expo gitu ya, mengundang orang tua sekolah dan anak-anak juga melihat untuk mengarahkan mereka nanti ke depannya mau kemana. Yang terakhir, kita dan warga sekolah ini yakin bahwa dengan adanya kolaborasi antara warga sekolah, lingkungan, orang tua, kita lebih dapat mengarahkan kemana nanti anak-anak atau peserta didik untuk melanjutkan pendidikannya atau baik cita-cita mereka ke depannya agar lebih terarah sesuai dengan minat dan kemampuannya. Mungkin dari saya itu saya menunggu. Terima kasih Pak Dedi atas penjelasannya. Yang terakhir dilanjutkan dengan Ibu Angga. Terima kasih atas waktunya. Ini akan membahas yang nomor 1, kita memberikan murid-murid yang seperti apa ya. Jadi kalau menurut saya tentu akan memberikan murid yang tentunya berkarakter ya. Dimana kalau menurut dia untuk kecerdasan mungkin
Kemudian kita percaya bahwa murid adalah individu yang diciptakan unik ya. Jadi keunikan mereka itu tentu tidak sama. Lagi kita memiliki yang harus bilang tadi ya, genetik yang berbeda-beda. Tentunya kita sudah diciptakan dengan keunikan masing-masing. Apa yang menjadi bagiannya dan apa yang menjadi kurangnya itu tentu tidak ada yang sama. Kemudian yang nomor 3, di sekolah kita mengutamakan, kalau di sini saya memposisikan memang saya seperti guru sebagai guru itu hal yang utama yang saya inginkan itu adalah bagaimana proses pembelajaran yang menyenangkan. Karena apa? Sekolah itu kan menjadi rumah kedua bagi siswa, di mana waktu mereka itu sangat panjang berada di sekolah, kurang lebih 8 jam. Ya. Jadi bagaimana siswa itu datang ke sekolah itu senang, tidak ada beban yang dia miliki ketika datang ke sekolah. Dan yang kita lakukan adalah bagaimana membuat suatu pembelajaran kita selalu menyenangkan dan tentunya bervariasi. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah seperti yang saya sudah katakan, sekolah itu kan menjadi rumah kedua. Dia sadar bahwa di sekolah dia akan mengembangkan potensi minat bakat mereka masing-masing. Tentunya di sini kan tidak hanya untuk kecerdasan akademik saja, akademik pun banyak. Misalkan tahun ini sekolah ini SMA yang berujung menjadi juara pada kegiatan Borja, itu tidak hanya akademik saja dinilai, tapi non akademiknya juga. Jadi di sekolah itu tentu mereka sadar bahwa disinilah tempat mereka untuk mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Kemudian yang nomor 5, kita sebagai warga sekolah yakin kita yakin bahwa kita akan mampu untuk mewujudkan merdeka belajar. Kemudian untuk mewujudkan cita-cita yang dimiliki oleh siswa-siswi kita di sini, agar apa yang mereka cita-citakan itu akan dapat terwujud dengan baik. Kemudian kita juga yakin akan mampu mengantarkan mereka dengan keselamatan yang ada di sekolah. Ya apa keselamatan kita mungkin tidak hanya selamat di dalam raga saja, tapi jiwa dan mental. Karena saat ini kan banyak sekali kasus-kasus bullying. Ya. Jadi bagaimana siswa-siswi kita itu sehat dan mental juga. Kemudian yang terakhir nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tentu untuk mewujudkan itu semua pasti akan ada kolaborasi ya. Tentunya kita sadar bahwa apapun yang kita kerjakan dengan kolaborasi yang baik akan meringankan semua pekerjaan yang kita miliki. Tentunya itu harus dilakukan dengan komitmen yang memang harus kita jalankan terus-menerus dan mungkin harus ditingkatkan lebih lagi. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih keluarga, berikan tepuk tangan, aplaus yang meriah kita semua. Luar biasa sekalian, ide-ide yang cemerlang sekali dari Ibu, Bapak, Guru semuanya. Mungkin akan melanjutkan nanti program guru bergerak ke depannya yang lebih berinovasi seperti yang dibilang oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Mari kita menyumbangkan ide-ide untuk membangun sekolah ini agar tetap berjaya sepanjang masa. Oke, Ibu Bapak Guru semuanya, kita akan melanjutkan kembali setelah melaksanakan diskusi tentang kalimat lumpang melalui 6 pernyataan. Di sini kita akan mulai menyelaraskan dengan visi sekolah, visi dari SMA Negeri 7 Denpasar. Ibu Bapak Guru semuanya, kita akan melanjutkan dengan pembahasan atau menyelaraskan prakarsa perubahan ini dengan visi dari sekolah kita yaitu SMA Negeri 7 Denpasar. Nah, sebelumnya mari kita mengingat kembali bagaimana pernyataan dari visi sekolah kita ini. Kira-kira ada dari rekan Ibu Bapak, Pak Dedi ya, Pak Dedi.
Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin di sini saya menyampaikan bahwa visi sekolah SMA Negeri 7 Denpasar itu berbunyi unggul akademik dan non akademik, berkarakter, peduli lingkungan, menguasai teknologi informasi, berlandaskan namun seperti global. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Pas? Pas. Oke, luar biasa sekali. Visi dari SMA Negeri 7 Denpasar yaitu sebagai berikut. Unggul akademik non akademik, berkarakter, peduli lingkungan, menguasai teknologi informasi, berlandaskan namun sarkastik Bali. Coba kita perhatikan dari visi SMA Negeri 7 Denpasar, komponen penting yang Bapak Ibu nilai di sana apa saja nih, Ibu Bapak sekalian? Cita-cita murid di masa yang akan datang di visi ini tercermin dari kata apa saja? Bola akademik, berkarakter, kemudian peduli lingkungan, menguasai teknologi informasi. Kira-kira ada 4 ya, ada 4 komponen penting yang akan memprakarsai perubahan di sekolah kita. Baik, selanjutnya Ibu Bapak Guru semuanya, tadi kita sudah menyimak yaitu visi sekolah kita unggul akademik, non akademik, berkarakter, peduli lingkungan, menguasai teknologi informasi, berlandaskan namun sarkastik Bali. Nah, sekarang mari kita mulai membahas beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini. Yang pertama, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, tadi Ibu Bapak semuanya sudah mengisi kalimat 4. Kita memimpikan murid seperti apa ke depannya dan kita meyakini apa di dalam diri murid tersebut. Apakah menurut Bapak Ibu visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita murid? Sudah. Apakah ada yang perlu ditambahkan lagi? Tidak. Oke, silakan Bu Ana. Mungkin kalau dari dia itu kalau dari visi dan misi sekolah itu rasanya sudah sangat bagus sekali ya. Hanya perlu dioptimalkan dan ditingkatkan kembali apalagi yang di karakter dan penguasaan teknologi informasi. Oke, terima kasih. Dari Bu Angga, perlu ditingkatkan, dioptimalkan kembali. Oke, melalui apa Bapak Ibu? Melalui peningkatan dari sumber daya manusianya ya. Salah satunya dari tenaga pendidik. Oke, bagaimana kita nanti bisa mengajarkan anak kita untuk melaksanakan teknologi dalam pembelajaran kalau kita sendiri dalam sebagai pendidik yang tidak bilang gaptek, tetapi berdiam diri terhadap perubahan. Ya, marilah kita sekarang mulai berperan, ikut berperan serta terlibat dalam perubahan yang ada, sehingga kita pun nanti bisa menyeimbangkan peran sebagai pendidik. Oke, terima kasih Bu Angga. Ada kira-kira pendapat dari Ibu Bapak yang lainnya lagi terkait pertanyaan yang pertama? Oke, Pak Aris. Oke, sedikit pertanyaan yang tadi mungkin sudah disinggung oleh Bu Angga itu terkait peduli lingkungan. Nah, sekolah kita siswa-siswa yang bertanggung jawab terkait sampah. Nah, di dalam kelas mereka itu sering sekali mengoleksi sampah di kolong mejanya. Maka mereka adalah mayoritas buku-buku itu di luar, di kursi, di bawah meja. Tapi di bawah meja itu akan kesulitan seperti mereka mengoleksi sebagai sampah gitu. Yang sering sekali kita mengajar bermasuk coba cek. Tolong kalian, kenapa kalian bisa taruh meja dan tas di luar seperti itu? Itu kan fungsinya untuk taruh buku, tas kalian seperti itu. Ya Pak, kalau kalau itu kan apa? Coba cek lagi. Ya itulah tadi sampah. Dan itu
menjadi sampah, ataupun mereka juga bahkan ada yang naruh buku 1 minggu sebelum belajar di kolom mereka. Mungkin itu yang berkaitan dengan kantor juga lingkungan yang mana mungkin juga ada yang dimakan kembali harapannya ya, sebagai guru tidak hanya memberikan program, dan juga sering mengingatkan, juga mengontrol mereka dengan pembelajaran kelas, dan juga mengenalkan mereka tidak hanya berpakaian, tapi hal-hal yang kita tidak sangka-sangka seperti itu. Itu sih dari terima kasih. Terima kasih luar biasa Pak Aris ya. Yang urgent memang di mana-mana adalah kepedulian terhadap lingkungan Ibu Bapak semuanya. Walaupun di sini kita ketahui SMA Negeri Denpasar tidak kekurangan dari segi SDM dalam artian yang membantu kita rekan kita yang untuk mengelola di bidang kebersihan, tapi juga kita di sini rasanya Ibu Bapak semuanya kan wali kelasnya, kita berpartisipasi juga kepada siswa agar mengaktifkan piket kelasnya, ya piket kelas untuk menjaga kebersihan lingkungan setiap hari, mulai kita antisipasi kepada peserta didik minimal di ruangan kelas mereka itu mereka merasa nyaman, nyaman itu kan harus memang bersih, ya coba kita bayangkan di rumah kita sampah berserakan di mana-mana, kemudian tidak ada yang membersihkan, otomatis kita tidak akan betah di rumah atau kamar kita sendiri. Nah, begitu pula dengan peserta didik. Mungkin di sini karena kita tergolong ke dalam pendidik yang mengajarkan orang yang sudah mau dewasa, seperti itu Bapak Ibu, mungkin kita berperan serta lebih ke dalam bagaimana mencontohkan perilaku-perilaku yang memang menularkan kebiasaan positif, bagaimana dampaknya jika anak-anak semisalnya membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Semoga perlahan-lahan apa yang kita niati dengan positif seperti ini bisa berdampak kepada anak-anak. Ada tambahan lagi kira-kira dari Bu Winda, Bu Gana? Sudah? Selanjutnya pertanyaan kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Bagaimana Ibu Bapak? Adakah yang ingin ditambahkan atau disesuaikan dengan visi sekolah kita? Sudah dicakup semuanya nih. Kira-kira dari keempat komponen ini sudah luar biasa pemikiran senior-senior kita nih. Kita sebagai guru-guru di sini, bagaimana tinggal upaya kita untuk mengimplementasikannya. Satu persatu komponen tersebut memang ada wujud nyatanya, tidak sekedar visi yang memang tertempel di garda depannya sekolah, tetapi anak-anak mengetahui aksi nyata yang perlu mereka lakukan untuk mewujudkan visi dari SMA Negeri Denpasar. Ada yang jelas sudah pas demikian. Ibu Bapak Guru sekalian yang hadir di ruangan ini, tadi kita sudah menyimak tentang visi dari SMA Negeri 7 Denpasar. Nah, untuk saat ini izinkan Tia berkesempatan untuk menjelaskan atau memaparkan visi dari guru penggerak yang kemarin kita pelajari di modul 1.2. Adapun visi guru penggerak yang saya pelajari, kemudian saya prakarsai pada waktu mempelajari modul sebelumnya, yaitu membentuk generasi berkarakter, unggul dalam prestasi dan terampil teknologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Semoga visi ini memang bisa selaras dengan visi sekolah kita, karena yang yakini membentuk generasi berkarakter itu yang utama. Jadinya yang cantumkan ke dalam kalimat atau komponen yang pertama, selanjutnya diimbangi dengan kata unggul. Nah, unggul di sini itu kan masih beraneka ragam ya Bapak Ibu sesuai dengan potensi anak-anak. Dan yang terakhir jelas kita harus terampil teknologi. Dan kamu merasakan walaupun saya mengajar bahasa Bali muatan lokal di sini, saya tidak bisa berceramah saja Ibu Bapak di depan kelas, tetapi memang menggunakan kualitas teknologi yang dimana anak-anak juga bisa melaksanakan pembelajaran tersebut. Nah, di sini singkat cerita berdasarkan visi dari guru penggerak,
sudah saya unggah di YouTube, itu tentang melaksanakan literasi bahasa Bali yang menyenangkan melalui program Wasabi atau Meraspati Bahasa Bali. Nah, di sini sekaligus dengan peran saya sebagai guru mapel bahasa Bali, kemudian saya juga merupakan tim literasi dari SMA Negeri 7 Denpasar, serta berkontribusi bagaimana jika setiap hari Kamis tersebut kita kan memiliki buku literasi Bapak Ibu. Nah, yang harapkan nanti mungkin di suatu kesempatan bisa nanti yang berpendapat di hadapan tim literasi bagaimana kalau kita meningkatkan literasi bahasa Bali setiap hari Kamis. Saya sudah membuktikannya di kelas 12 MIPA 6. Jika cerita saya bercerita sebentar. Di sana saya mencatat saya perubahan. Saya sengaja memilih untuk kelas 12 terlebih dahulu karena saya pikir pola pikirnya sudah semakin kritis dan kreatif karena mau ke perguruan tinggi. Di sana Bapak Ibu yang tidak hanya menyodorkan dalam bentuk buku cerita berbahasa Bali, tidak, karena kita literasi kan di luar buku akademik, tetapi dia ingin juga menerapkan teknologi di sini, yaitu berita berbahasa Bali yang sudah terekam di YouTube, misalnya di Bali TV dan TVRI. Anak-anak simak di sana, kemudian mereka bisa memilih berita mana yang mereka sukai yang nanti akan mereka jadikan literasi di hari tersebut. Apalagi dia ketahui berita-berita yang juga update di Bali TV dan TVRI itu juga kekinian, sehingga dia mengadakan perasaan mereka melaksanakan literasi bahasa Bali ini dan mereka pun mengakui menyenangkan. Bukan berarti karena di sana ada yang sendiri sebagai guru bahasa Bali, tetapi mereka merasakan dampaknya yang positif juga. Selain nanti mengajarkan mereka keterampilan berbicara, siapa tahu kedepannya ada yang ingin menjadi presenter dan lain sebagainya, mereka bisa meningkatkan keterampilan berbicara yang sopan santun dengan guru-guru melalui literasi tersebut. Karena belajar tentang etika akademik bahasa namanya Bapak Ibu. Baik, itu sekiranya sedikit dari prakarsa perubahan yang sudah saya nyatakan. Ini juga selaras dengan visi sekolah dan misi sekolah kita yang pertama Bapak Ibu, untuk penguasaan bahasa Bali yang memiliki jati diri yang kokoh. Itu berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali. Kalau nanti Bapak Ibu menyimak misi kita, kalau tidak salah ada berjumlah 13, itu misi yang pertama, yaitu berkearifan lokal sesuai dengan nama Sakti Logo Bali. Semoga prakarsa perubahan yang dinyatakan memberikan dampak bagi sekolah ini. Nah, ini tentang baca, lintas. Itu sekiranya Ibu Bapak pada saat adanya visi sekolah kita yang umum tersebut, bagaimana kita sebagai pendidik atau SDM di sekolah ini mencetuskan ide-ide yang bisa diwujudkan kepada peserta didik. Itu yang kita harapkan nanti kita berkolaborasi bersama, bagaimana nanti mengaplikasikan visi sekolah tersebut ke dalam wujud nyatanya. Untuk selanjutnya kita akan diskusi tentang merincikan perilaku yang konkret Bapak Ibu. Konkret, tadi kan sudah ada visi sekolah yang sudah tercantum tertulis di garda depan sekolah. Nah sekarang kita kan memerlukan perilaku yang konkret nih Bapak Ibu. Apa tindakan nyata kita sebagai seorang pendidik sehingga nanti berdampak kepada anak-anak. Nah sekarang menurut Ibu Bapak, bagaimana sikap murid, guru, orang tua dan warga sekolah lainnya yang mencerminkan visi sekolah? Bagaimana sikap yang ada atau perilaku konkret terkait dari visi sekolah tersebut yang terdapat 4 komponen? Kira-kira dimulai dari Paris. Ya, baik Paris, silakan Paris. Berincikan atau perilaku konkret terkait isi sekolah dan pendidikan. Yang dimana ada kumpulan akademik, kemudian karakter, budaya lingkungan dan juga menguasai iptek. Nah, sini mungkin menurut saya terkait sikap
kolaborasi antara murid, guru, orang tua dan kepala sekolah berkait dari tersebut. Mungkin berkait dengan karakter yang dimana ya seperti yang kita ketahui perlu adanya juga keterlibatan dari warga sekolah ataupun murid yang sudah lulus, alumni di sini, untuk yang dimana mungkin bisa menjadi sebuah cerminan ataupun contoh bagi adik-adik kelas ataupun siswa-siswi yang masih berada di sekolah ini. Kita buatkan sebuah acara yang dimana mungkin ya tidak semester melibatkan alumni. Mungkin tahun kemarin ya sudah kita melaksanakan tersebut, kita menggunakan 2 alumni itu terkait yang berada di pemerintahan dan juga ya yang berada di pemerintahan, tapi salah satunya juga punya usaha seperti itu. Nah, mungkin nanti kedepannya juga acara itu dikembangkan lagi, kemudian dikemas lagi secara inovatif dan kreatif, di mana kita menggunakan berbagai berbagai jenis profesi lah, yaitu artis, penyanyi, kemudian pengusaha dan sebagainya. Kita undang untuk menjadikan cerminan bagaimana sih untuk mewujudkan visi tersebut yang sudah tercapai ya, bahwa unggul akademik dan sebagainya, untuk diceritakan ataupun berbagi kepada peserta didik yang sekarang ini masih bersekolah, itu nantinya mungkin untuk mencapai tujuan mereka atau yang mereka inginkan, ataupun bahkan juga bisa mengarahkan sebelumnya siswa yang belum ada tujuan, belum ada cita-cita, tapi setelah kita datangkan alumni, mungkin nantinya mereka ternyata ingin tujuan saya nantinya ketika tamat ada yang tujuan saya ingin seperti ini, seperti itu. Jadi ya itu mungkin salah satu tempat konten yang dimana kolaborasi kita antara alumni siswa di sini ataupun juga dari orang tua, mungkin berhubungan juga mungkin orang tuanya alumni di sini yang juga sukses, mungkin juga bisa kita datangkan kita jeda semester ketika ada pensi dari proyek dan juga pensi dari kelas 12, kita datangkan juga mungkin beberapa kata-kata dari orang tua yang mungkin punya contoh juga yang bisa mengembangkan ataupun bisa membantu mewujudkan visi dari sekolah. Sekian dari saya. Terima kasih Pak Aris, kita berikan keterangan yang jelas luar biasa sekalian. Alumni yang simak dan garis bawahi, alumni yang menginspirasi, sangat menentukan progres atau kualitas kita ke depan. Kita tidak memungkiri Bapak Ibu, kita di ruang lingkup SMA Negeri 7 Denpasar sangat memerlukan relasi, betul ya? Sangat memerlukan relasi, baik itu dari alumni maupun dari orang tua. Itu secara tidak langsung akan berdampak memberikan umpan balik output terhadap kemajuan sekolah, apa yang perlu ditingkatkan dan dipertahankan, dan apa yang perlu diperbaiki kembali. Terima kasih Pak Aris. Mungkin rekan yang lainnya dipersilakan. Bu Winda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari saya menambahkan bagaimana perilaku konkret yang sudah kita pernah lakukan di sekolah ini berkaitan dengan apa yang mencerminkan di sekolah, yaitu di bidang mungkin dulu akademik dan non akademik. Contohnya saja saya ambil yang non akademiknya, di mana kita selalu setiap semesternya ikut berkolaborasi dengan orang tua dalam melihat pementasan atau pagelaran seni yang dilakukan oleh anak-anaknya. Jadi bagaimana perasaan dan antusias orang tua melihat penampilan anak-anak mereka. Yang memang kalau di kelas secara akademik, orang tua hanya bisa melihat anak-anak tersebut dari nilai rapor saja, hanya dari angka saja. Tapi ketika dia di sekolah dengan melihat pementasannya, dia bisa melihat bagaimana ternyata anak-anaknya bisa melakukan atau menampilkan sesuatu yang mungkin di luar dugaan orang tua tersebut. Dari yang anaknya mungkin tidak tahu, tidak ketahui anaknya bisa menari, ternyata anaknya bisa menari, atau bisa memainkan musik, atau bisa melakukan produksi-produksi yang lain selain dari suatu pementasan.
yang mana pementasan itu biasanya kita adakan di akhir semester untuk kegiatan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ataupun dari pentas seni untuk anak-anak yang di kurikulum 2013. Jadi kalau dari saya sendiri, dari kolaborasi murid, guru, dan orang tua, jadi orang tua juga harus ikut berkontribusi karena kalau sudah di sekolah tidak mungkin hanya dari sekolah saja dalam meningkatkan atau mewujudkan visi sekolah, juga harus dibantu dengan lingkungan lain atau lingkungan sekitar yang paling dekat dengan siswa adalah keluarganya atau orang tuanya. Mungkin sekian dari pendapat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rita, berikan applause, luar biasa sekali. Keterlibatan orang tua itu memang sebagai daya dukung yang potensial bagi anak-anak. Benar sekali seperti yang dikatakan oleh Bu Winda, karena kemarin yang merasakan juga tahun lalu menjadi wali kelas 10 Ibu Bapak. Jadi di sana orang tua yang sejatinya tidak mengetahui bakat anaknya, ternyata tiba-tiba setelah adanya P5 kita adakan pagelaran P5 di sekolah dan pensi untuk kelas 12. Ternyata orang tuanya sangat mengapresiasi sekali. Wah, anak saya memiliki bakat di bidang ini. Karena tuntutan dari orang tua mungkin di bidang akademis saja, tetapi ternyata Bapak Ibu, kalau kita lihat sekarang, pekerjaan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap masa depan anak-anak tidak melulu sebagai PNS, pegawai kantoran, dan lain sebagainya. Bisa jadi YouTuber, kemudian kemarin kalau nggak salah ada ekstra yang lainnya, mungkin nanti Pak Bedi bisa menjelaskan, yang nanti membangkitkan minat dan potensi anak-anak. Terbukti sekarang generasi muda itu kan sudah banyak yang tahu online shop, ya Bapak Ibu semuanya. Semoga itu bisa menginspirasi dari rekan-rekan murid yang lainnya. Rekan yang lainnya mungkin dipersilakan. Pak Dedi, persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini bagaimana sifat guru, orang tua dan keluarga sekolah untuk menjalankan visi sekolah ya. Dari visi sekolah tadi yang sudah saya sampaikan, sekolah menginginkan ampun dalam bidang akademik, non-akademik, berkarakter, berlingkungan, serta menguasai PTN. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Alis sama Bu Rita bahwa kita selalu mengadakan kolaborasi antara orang tua, guru, murid maupun alumni untuk mendukung kita unggul dalam bidang akademik. Nah, di sini saya sedikit menambahkan bahwa program sekolah dalam membantu mengembangkan minat atau bakat yang dimiliki siswa. Dari tahun kemarin kita sudah mengadakan adanya pelatihan kewirausahaan yang merupakan salah satu indikator dari profil pelajar Pancasila, itu belajar berwirausaha. Nah, jadi sekolah kita SMA Negeri 7 Denpasar ada kerjasama sama alumni untuk membantu mereka mengembangkan barangkali ada yang minat untuk di bidang coffee shop menjadi barista, ada tata rias, ada juga burger shop, serta ekonomi digital. Nah, jadi itu kita laksanakan setiap tahun untuk siswa kelas 10 yang berminat, nanti kita adakan seminggu sekali misalnya. Nah, itu salah satu wujud nyata kita membantu siswa mengembangkan mungkin minat yang dimilikinya. Karena ini di sini kita tidak memaksa level itu, tapi kita memfasilitasi bagi siswa-siswi yang berminat untuk mengikuti pelatihan di bidang kewirausahaan. Jadi sesuai dengan cita-cita kita tadi bahwa kita mengharapkan bahwa sekolah ini adalah tempat mereka untuk dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki. Mungkin nanti berguna untuk sampai ke kamar tadi. Itu saja, mungkin terima kasih. Terima kasih luar biasa Pak Dedi yang kebetulan kemarin di ekstrahet kewirausahaan juga berkontribusi. Di sini Bapak Ibu saya merasakan luar biasa sekarang vibrasinya untuk Merdeka Belajar. Dulu kita kan kenal hanya di ruang lingkup mungkin di SMK saja nih, ada keguruan dan kewirausahaan. Tetapi sekarang karena kita juga tuntutan zaman, kita juga tidak memungkiri Ibu Bapak kan belum tentu semua dari siswa-siswi kita akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi sudah sangat luar biasa sekali andil dari sekolah untuk mengefektifkan
kewirausahaan, ekstra kewirausahaan. Mungkin nanti dari Pak Edi bisa nanti untuk mengajak anak-anak ketika ada pementasan P5 atau pensi di akhir ini Desember ini untuk mempraktikkan skill-skill atau memamerkan produk-produknya nanti pada saat ada pagelaran pensi dan proyek P5. Terima kasih Pak Edi. Ibu Bapak Guru semuanya, tadi berkaitan dengan sikap konkret antara guru, murid, dan orang tua. Nah sekarang terkait dengan yang terakhir yaitu inisiatif atau prakarsa perubahan. Nah di sini ada dua pertanyaan yang terkait dengan yang pertama, apa inisiatif dan bentuk kolaborasi yang bisa dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Nah, kita akan diskusikan satu persatu dulu. Dari yang pertama, tadi sikap konkret yang sudah ada atau tercermin di lingkungan SMA Negeri 7 Denpasar. Nah, sekarang apa inisiatif? Mungkin ada gambaran ke depan dan bentuk kolaborasi dari pihak guru, murid, dan orang tua. Oke, dipersilakan. Yang ingin terlebih dahulu untuk berpendapat ya, Pak Aris. Oke, di sini ini berdasarkan pengalaman juga kemarin di inisiatif ataupun kolaborasi yang kita harus efektifkan lagi, harus efisien lagi. Itu terkait proyek kelima antara guru dan siswa dan juga orang tua. Nah, di sini kemarin terjadi komunikasi dari mana orang tua mengira anaknya itu hanya bermain ketika proyek kelima yang mana mereka kumpul di satu tempat, pulang malam dari sekolah juga makan pulang ke rumah karena katanya mencapai proyek kelima, dan itu orang tua atau informasi dari sekolah bahwa benar ada proyek ini, kok sampai segitu saya sudah itu. Tapi orang tua saya kemarin ada di saya, oleh saya itu ya yang saya menanyakan terkait itu, dan hanya saya jelaskan secara detail bahwasanya memang benar minggu ini ataupun 2 minggu ke depan itu ada proyek kelima yang dimana itu sudah seblok, jadi anaknya kita belajar secara akademik di kelas, tapi yang dimana kita sudah susun ada proyek kelima 10 itu ada bangunan jualan yang dapat jelas ya boleh bersama perusahaan atau menjual mereka bikin itu kebetulan sebuah drama itu, jadi mereka butuh tempat pada pengambilan video tersebut sehingga entah itu pulangnya sore malam dan juga malam, karena mereka memang nyari suasana yang malam seperti itu, sehingga itu yang mungkin siswa juga belum bisa sangat detail. Kita juga dari sekolah tidak koordinasi dengan orang tua, dan karena perlu ada komunikasi terlebih dahulu ketika jalan proyek itu agar kita tidak salah paham dengan orang tua tidak salah paham dengan anaknya yang dimana pulang malam, tidak ada kegiatan di rumah dan sebagainya seperti itu. Kemudian ada juga saya kemarin sampai berkunjung jauh ketika mandi ya, mungkin takutnya juga ada juga kesalahpahaman antara orang tua atau apakah sekolah benar-benar sudah mengizinkan ataupun sekolah yang mengarahkan atau menginisiasi dari siswa itu kan masih rancu lah ya. Yang benar-benar saja orang tua memang sudah dapat penjelasan dari anaknya sehingga tidak ada kesalahpahaman. Mungkin itu sih kita nanti ke depan ketika ada proyek lagi mungkin kita koordinasi lagi ya dengan siswa untuk menyampaikan ke orang tua bahwa memang benar satu minggu ataupun 2 minggu ini kita melakukan proyek yang dalam ini, jadi mungkin akan ada waktu yang terkuras untuk dalam proyek itu. Terima kasih Pak Aris. Mungkin di sini kita menyimak karena ini masih berproses nih Bapak Ibu, jadinya pasti ada saja miskomunikasi yang terjadi. Tetapi di dalam suatu kegiatan yang kita utamakan kan komunikasi yang efektif Bapak Ibu. Mungkin nanti ke depannya dengan adanya proyek-proyek lainnya lagi sampai anak di kelas 12, mungkin kita bisa mengefektifkan komunikasi di internal sekolah dulu Bapak Ibu, antara fasilitator P5, antara wali kelas, kemudian
kemudian guru juga yang terlibat. Jadinya kita terbantu untuk nanti saling sharing kepada orang tua sehingga tidak terjadi miskomunikasi, maaf seperti itu. Oke. Nanti kita akan mungkin kolaborasi dengan sesama rekan lainnya untuk nanti melaksanakan komunikasi yang efektif kepada orang tua. Oke, silakan rekan yang lainnya bisa ditambahkan. Oke, terima kasih. Ya, mungkin saya juga akan tambahkan sedikit ya Pak, misalnya inisiatif membentuk kolaborasi itu dari Pak Aris tadi kan adanya miskomunikasi ya. Tapi kalau di saya itu saya sangat antusias ya pada orang tua yang sangat inisiatif ya untuk kegiatan kelima juga yang kita lakukan. Karena saya melihat inisiatif orang tua itu sangat besar sekali untuk proyek anaknya. Jadi ketika mereka membuat satu produk, dia menjadikan orang tuanya sebagai narasumber. Ya. Jadi sedangkan dari kita semua, saya mau mencantumkan narasumber tapi dia tidak hanya mencari dulu, tapi keluarganya dari neneknya, dari orang tua, dari ibunya juga dijadikan narasumber. Kemudian antusias orang tua juga sangat besar sekali ketika mereka mau ikut serta ke objek-objek yang dikunjungi oleh anak-anaknya. Tadi ada yang dikamani, yang ada yang ditata itu orang tua mereka bahkan ada yang memfasilitasi ya, menyewakan mereka yang mobil. Nah, itu sangat besar kadang-kadang kita sebagai guru gimana terkesan gitu ya. Kita pun tidak bisa memfasilitasi mereka seperti itu, tapi banyak sekali orang tua yang sangat antusias dengan kegiatan ini. Terima kasih Bu Angga. Jadi mungkin miskomunikasi bisa tertutupi nanti ya dengan adanya antusias ternyata yang sangat luar biasa sekali ini Bu Bapak. Ini kan kita kali keduanya ya melaksanakan penyelenggaraan P5G untuk di SMA Negeri Denpasar kelas 10 dan kelas 11 tahun ini. Jadi juga yang simak Ibu Bapak antusias anak-anak itu melaksanakan proyek sangat luar biasa sekali. Betul sekali seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Angga, keterlibatan orang tuanya sangat besar. Kalau tidak salah kemarin ada produk sejenis noodle nih, kalau salah di kelas 10 ya, yang kemarin sempat yang tanyakan nanti yang ditawarkan juga, ini untuk Karina noodle dari bahan organik. Ini juga kemarin saya narasumbernya adalah nenek saya sendiri kebetulan memiliki salon game. Wow, luar biasa sekali. Ide kreatifnya ternyata ide kreatif itu secara sederhana ada di lingkungan keluarga mereka. Tidak perlu anak-anak untuk mencari narasumber yang memerlukan bayaran yang tinggi dan lain sebagainya. Ternyata di lingkungan terdekat mereka, dan kita sudah mencerminkan visi sekolah kita Ibu Bapak peduli dengan lingkungan. Ya, mereka sudah bisa memanfaatkan SDM di keluarganya yang berkualitas untuk menjadi narasumber. Luar biasa, saya simak kemarin hasil dari produk siswa di kelas 10 di bidang kewirausahaan. Kemudian silakan bisa ditambahkan lagi Ibu Erna atau Bu Bunda. Sudah pas? Ada lagi rekan-rekan? Sudah? Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir yaitu bentuk kegiatan menantang konkret apa yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk merealisasikan rancangan atasan perubahan sesuai dengan visi sekolah. Secara tidak langsung tadi kan sudah menjawab langkah konkret Ibu Bapak apa yang perlu kita laksanakan terkait dengan bahasa perubahan ini. Yang jelas saya sudah simak tadi pemaparan Ibu Bapak di sini yang terlibat di dalam fasilitator P5 di masing-masing kelas 10 dan kelas 11. Langkah konkretnya sudah luar biasa sekali. Mari kita optimalkan kembali agar memang peserta didik kita kan cerdas berkarakter di sini sesuai dengan elemen pada profil pelajar Pancasila. Mungkin ada yang menambahkan lagi terkait pengalamannya di langkah konkret yang sudah hampir 2 minggu nih, hampir akan 2 minggu nih peserta didik kita kelas 10 kelas 11 melaksanakan sistem blok untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Atau mungkin ada yang merasakan perbedaan Ibu Bapak
bisa kita sharing, masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Bagaimana mungkin ada perbedaan dari kegiatan tahun lalu dengan tahun ini? Oke, silakan. Aris, ya, Aris dengan Anda nanti mau silakan. Oke, itu terkait perbedaan dari proyek sebelumnya yang dulu ada kelas 10 saja, dan tahun ini ada kelas 10 dan kelas 11 ya, dengan sistem belum. Nah, di sini di tahun ini itu lebih tertata, rapi, yang memang di minggu pertama satu proyek, di kedua proyek kedua. Nah, di minggu pertama seperti kemarin di hari pertama itu memang ada sosialisasi dulu terkait itu proyek yang kita akan laksanakan. Namun sebelumnya ternyata sudah ada pengenalan dulu dari proyek sudah dikumpulkan oleh koordinator proyek kita, kemudian sudah diberikan gambaran, kemudian juga sudah dibagi kelompok, kemudian juga sudah mereka menyusun sebuah proposal gitu kan. Ternyata di hari pertama itu mereka pengenalan proyek, kemudian presentasi proposal mereka, kemudian kedua hari kedua sudah proses, ketiga juga proses, dan sudah hasilnya sudah 80%. Kemudian di hari keempat sudah 100% sudah presentasi terkait proyek usia dan proyek mereka. Kemudian di hari kelima itu evaluasi terkait proyek mereka dan juga menuju proyek selanjutnya yang ada di kedua. Itu sangat terapi ya, sudah dari hari pertama sampai hari terakhir. Beda dengan tahun lalu, karena itu tentang yang terjadi proyek berlangsung. Jadi diambil setiap Jumat. Dan Jumat itu setelah ini proyeknya ini diambil di jam pelajaran, dan itu mengambil jam pelajaran selanjutnya tentang jam jam kedua tiga itu jam proyek. Nanti di jam pelajaran jam keempat itu mereka harus menyiapkan persoalan kita ini kan sudah rapi nih pekerjaan perusahaan, mereka masak dan sebagainya, dan sudah selesai kita nilai. Persiapan saat itu yang mengambil guru saja seperti itu, sehingga ya masih perlu evaluasi lah. Hanya di tahun ini kita ada mahasiswa dua sangat luar biasa, dan saya merasakan itu perubahannya jadi bertata rapi dan juga mau kita fokus kepada dapat berlaku dengan proses pembelajaran seperti itu. Terima kasih Pak Aris. Mungkin dari Bu Angga ada yang ingin ditambahkan kembali? Mungkin kalau dari saya perbedaan yang signifikan yang saya lihat dua tahun terakhir ya, kalau misalnya dari sekarang itu kalau kebetulan yang sebagai nilai dalam kewirausahaan. Jadi kalau tahun kemarin kewirausahaan dari siswa-siswa itu kan kebanyakan hanya tentang makanan. Tapi kalau sekarang itu saya lebih melihat bahwa kewirausahaan tidak hanya berupa makanan, tapi ada yang membuat bubur, ada lotus, kemudian ada yang membuat minyak untuk pijatan dari minyak asli kelapa, kemudian ada yang membuat kerajinan tangan. Jadi sekarang itu saya melihat bahwa ini kewirausahaan itu lebih bervariasi. Jadi tidak ada, kalau kadang-kadang kita semuanya buat makanan, kok nggak ada variasi. Tapi sekarang melihatnya itu banyak nih yang buat produk-produk yang bisa dijual. Jadi sebenarnya dia mempunyai keahlian di dalam wirausaha. Jadi untuk bekerja. Terima kasih Pak Aris dan Bu Angga yang sudah mewakili. Mungkin di sini kita tidak membandingkan yang bagaimana nih Ibu Bapak, tetapi kita melihat progresnya. Kita pasti nanti menginginkan suatu progres yang lebih baik kan dari tahun ke tahun. Tidak mungkin dari tahun pertama kita merosot ke tahun yang kedua, itu kan tidak enak ya, karena kita kualitas pelayanan juga dipertahankan dan dipertanggungjawabkan juga nanti di hadapan orang tua dan pihak sekolah. Yang juga merasakan sangat luar biasa sekali. Artinya di tahun kedua ini kita lebih tertata dari segi sistematika, fasilitator, koordinator proyek lebih tertata, mengarahkan siswa, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya, dan hasil atau produk yang dihasilkan oleh siswa lebih bervariatif. Memang sesuai dengan esensi kewirausahaan yang tidak hanya melulu di bidang makanan, tetapi siswa-siswi kita sudah mulai menumbuhkan ide-ide kreatifnya agar menghasilkan memang produk-produk yang kekinian, yang bisa nanti secara tidak langsung
membantu kelangsungan hidupnya ke depan. Setidaknya mereka mendapatkan bekal dari apa yang mereka pelajari selama di SMA Negeri 7 Denpasar selain di bidang akademis. Ibu Bapak sekalian, demikianlah sekiranya akhir diskusi pada kesempatan kali ini. Ya, Ibu Karinadiati sangat berterima kasih sekali atas kehadiran Ibu Bapak semuanya dan rekan-rekan hebat di SMA Negeri 7 Denpasar. Nah, sebelum mengakhiri acara diskusi pada hari ini, saya ingin menyampaikan satu pantun yang sekiranya nanti bisa menambah inspirasi ya untuk kita bersama. Siapa tahu nanti pada saat mengawali dan mengakhiri pembelajaran ya, Ibu Bapak nanti bisa berpantun jadi anaknya yang ya agak-agak sudah mengantuk seperti itu kembali melek matanya dan menyenangkan kelas. Ya. Murid SMA berseragam putih abu digunakan khusus di hari Rabu. Ayo kita laksanakan paradigma baru agar pembelajaran semakin bermutu. Dan Ibu Bapak atas kehadirannya luar biasa sekali. Semoga sedikit menginspirasi dan berdampak nanti terhadap diri sendiri dan juga berdampak kepada lingkungan sekitar kita semua. Karena sudah berakhirnya diskusi pada siang hari ini, berakhir pula, maka kalian tutup dengan mengaturkan parabel Santi. Om Santi 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 Om. Matur susun. Yang serahkan dulu kepada Ibu Bebe. Bapak Ibu masih bersemangat diskusi yang sangat hangat dan bersemangat semua terlibat sangat aktif. Bapak Ibu, kalau saya melihat dari diskusi, jadi Bapak Ibu sekalian sudah mampu merefleksikan dan menjelaskan bagaimana visi sekolah dengan cita-cita atau impian keluarga sekolah itu terhadap murid. Jadi dalam menyusun visi sekolah itu kita dapat mempertimbangkan beberapa hal. Misalnya apa yang kita yakini dari siswa, apa yang kita percaya dari siswa itu, apa yang kita sadari dari siswa, dan apa yang diutamakan di sekolah, dan apa keyakinan kita sebagai warga sekolah terhadap siswa, dan bagaimana pemahaman kita terhadap sebagai warga sekolah itu terhadap siswa. Jadi kalimat ungkapan ini dapat kita gunakan dalam usul visi. Dan visi sekolah yang sudah dibuat, kita refleksikan apakah sudah selaras atau belum terhadap cita-cita kita sebagai warga sekolah terhadap siswa. Dan CGP juga sudah mampu fasilitasi dengan sangat baik serta mampu menyampaikan bagaimana visi dirinya sendiri yang sudah dibuat dalam pendidikan guru penggerak serta merancang rancangan perubahan. Jadi yang sudah melihat bagaimana rancangan perubahan yang dapat nantinya apakah sudah diimplementasikan di sudah dimulai hari Kamis lalu, jadi sudah langsung dari sekarang. Jadi dengan melihat kira-kira apa yang tepat untuk kemajuan dari sekolah Bapak Ibu. Untuk diskusinya juga sudah sesuai dengan panduan. Jadi saya rasa sudah baik dan sudah selaras dengan visi sekolah. Terima kasih. Begitu yang untuk dengan para santi.